sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda dari dalam ini wakil siapa? Target kami adalah bagaimana revisi undang-undang pilkada dibatalkan sepenuhnya, tidak ada pembahasan lanjutan, tidak ada embel-embel apapun itu. Kami ingin dibatalkan sepenuhnya dan semua pihak yang ada menghormati putusan MK. Sampai jam berapa akan bertahan? Sampai menang. Aku sebenarnya agak takut juga sih bahas ini, karena takutnya nanti kita dibilang, karena kemarin ada isu tau Mas. Isunya gimana nih? Katanya dari pusat sana itu menawarkan banyak influencer, banyak Untuk orang-orang gitu, orang-orang yang bersosial media untuk menyebarkan atau memecah suara, nanti dapat gini. Oh, kembali lagi soal uang ya. Aku takutnya kita dikira salah satunya, cuman Oh, enggak. sumpah guys, nggak sama sekali. Ini cuman Enggak. kita bahas secara dua sisi gitu loh. Undang-undang ini bener-bener kacau banget karena Iya, betul. karena kan kita juga beberapa sebelumnya juga sempat mendengar setelah muncul berita revisi undang-undang, setelahnya langsung muncul berita soal perselingkuhan itu kan. Iya. Dan sempat videonya itu viral di sosial media juga. Nah itu Iya, kayak katanya itu kenapa kok baru di-up sekarang, katanya sekaligus sebagai pengalian isu. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan Hati. aduh, ya Allah, Tadi. aku lelah. Udah lelah menghadapi demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, lelah menghadapi sifat Mas Febian. Apaan coba sifat aku? Dia tuh udah tua loh guys, tapi tahu sendiri umurnya kayak berapa tahun kan? Kayak anak 3 tahun. Kayak Mbak Tita. Gila loh. Oke. Seunyu itu aku save di mata kamu. Aku bilang sifatnya ya, bukan wajahnya. Gak boleh aja. Rajar. Oke, back to topic. Kita sebenarnya topiknya keras ini, tapi kok kita ketawa-ketawa terus. Gak apa-apa, sebelum kita serius kita menghibur diri dulu, karena akhir-akhir ini banyak banget yang meresahkan, berita-berita yang meresahkan Indonesia, dunia gitu kan, yang mengguncangkan gitu kan. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi adalah perselingkuhan. Kok yang perselingkuhan, kan kita mau bahas yang demokrasi. Kan mengguncangkan itu tadi perselingkuhan. Oh, yang paling mengguncangkan Mas Febian itu perselingkuhan guys. Astaga. Daripada MK, Mas Febian lebih terguncang perselingkuhan. Iya ya. Oke. Kalau misalkan MK kan kayak itu semua ya, memang ya politik di Indonesia kan sering kali seperti itu memang. Ya aku nggak tahu lagi, ada beberapa hal yang dirubah tanpa sepengetahuan kita kayak gitu. Benar. Tapi menurut Mas Febian sendiri, kalau misalnya beneran undang-undang tuh jadi dirubah nih, ada dampak nggak sih buat Mas Febian sendiri gitu? Ada pengaruhnya nggak? Atau buat masyarakat atau buat Mas Febian kita ada pengaruhnya? Kalau misalkan diubah sekarang itu kan pemilihan gubernur ya. Iya, gitu. Pilkada itu bisa di bawah usia 30 tahun. Iya benar. Ya sebenarnya itu menguntungkan bagi mereka yang usianya muda dan mereka berpotensi untuk bisa memimpin. Membuka peluang. Itu nilai positifnya. Iya kan? Benar. Emang menurutku sih semua hal itu ada positif dan negatifnya kan. Betul. Tergantung kita siap menerima sisi negatifnya. Nggak ada semua yang positif gitu kan. Iya betul. Nah kalau misalkan kayak gitu kan banyak anak-anak muda yang berprestasi itu bisa kayak mencalonkan diri untuk jadi gubernur dan lain sebagainya. Kader-kader muda kayak gitu ya. Siapa tahu dengan seperti itu Indonesia bisa jauh lebih maju, bisa kan ini pemerintah yang masih muda kan biasanya kayak Solo dipimpin oleh Gibran dulu ya kan, terus sampai perekonomiannya maju sampai pesat di 7,5% dari pendapatan sebelumnya kayak gitu. Tuban juga kan? Ya Tuban itu yang masih muda Tuban juga ya.
Banyak kok guys Bu Pak. Ya mungkin mudanya masih di atas 30 tahun. Ya, tapi di kan atas 30 siapa tahun. tahu kalau misalnya 25 tahun ke atas, maksudnya belum sampai 30 tahun juga kita nggak pernah tahu. Bahkan Soekarno aja pernah bilang kalau berikan saya 10 pemuda ya kan. Iya, sebenarnya kurang satu, Chef. Apanya? Ya kalau misalnya 10 kan nggak bisa jadi kesebelasan sepak bola. Ya berarti kan kurang satu. Orang Soekarno nggak pernah bilang mau bikin tim kesebelasan Mas. Oh itu bukan buat kesebelasan ya? Bukan. Makanya timnas kadang kalah ya di situ. bukan termasuk ya. Oke lanjut lagi. Tapi emang berita masalah revisi undang-undang ini benar-benar kacau banget karena betul. Karena kan kita juga beberapa sebelumnya juga sempat mendengar setelah muncul berita revisi undang-undang, setelahnya langsung muncul berita soal perselingkuhan itu kan. Iya. Dan sempat videonya itu viral di sosial media juga. Nah, itu katanya gitu. Itu kenapa kok baru di-up sekarang, katanya sekaligus sebagai pengalihan isu. Tapi di sisi lain katanya juga memang itu video lama, Chef. Katanya itu udah dari di mana ya? Di waktu mereka di mana gitu, lupa, pokoknya kayak lumayan lama sih Mas, katanya kan. Banyak banget ya berita yang keluar ya guys ya, bahkan ada yang bilang kalau perselingkuhan itu nggak benar, ada yang bilang benar kok, Rachel V-nya sampai diancam sama keluarganya Zize gitu-gitu. Jadi gitu. Kita nggak pernah tahu karena dari kedua belah pihak tidak ada konfirmasi apapun gitu loh. Iya, sangat banyak klarifikasi, sekali ya. Tidak ada klarifikasi apapun. Jadi gitu. sangat banyak sekali berita sehingga media jadi bingung mana yang menjadi sorotan, mana yang ini. Tapi dari segitu banyaknya ini, ya kita bahas yang mana dulu nih? Bahas yang kasus perselingkuhannya itu atau yang MK nih? Karena menurutku keduanya sedikit banyak berkaitan sih Mas. Oke. Kayak emang yang kasus MK ini tuh serumit itu, kayak benar-benar serumit itu karena sampai kemarin itu kan kemarin ada demo tuh. Iya betul. Ada demo, terus aku pasti aktor ya. Iya, artis. Bener, aku kan juga pasti mantau yang dulu namanya Twitter lah, platform Twitter itu kan paling update dan paling kalau masalah berita kan. Iya, bisa jadi sih kayak gitu. Dan kenapa demo di Indonesia itu pasti ricuh gitu. Ricuhnya itu dalam arti pasti merusak aset negara, pasti merusak beberapa tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu gitu loh? Padahal itu kan yang buatnya itu adalah pakai uang rakyat gitu loh. Semakin dirusak sebenarnya pejabat semakin senang. Aku sebenarnya agak takut juga sih bahas ini karena takutnya nanti kita dibilang, karena kemarin ada isu tau Mas. Isunya gimana nih? Katanya dari pusat sana itu menawarkan banyak influencer, banyak orang-orang yang bersosial media untuk menyebarkan atau memecah suara, nanti dapat gini. Kembali lagi soal uang ya. Aku takutnya kita dikira salah satunya, cuman enggak. Sumpah guys, enggak sama sekali. Ini cuman kita bahas secara dua sisi gitu loh. Alhamdulillah udah cukup lah kalau misalnya. Tapi emang nominalnya lumayan gede sih Mas. Berapa sih? 10 sampai 100 juta. Capek banget. Kalau ada duit langsung matanya hijau gitu. Saya tak pikir ya cuma 1 juta 2 juta gitu. Kalau segitu enggak ikut. Kalau 50 juta? Enggak bercanda ya. 10 sampai 100 juta. Jadi kayak sebenarnya tujuannya podcast ini adalah membahas dari dua sisi. Membahas dari, karena Indonesia itu kenapa ya, menurutku ya, bukannya aku nggak pro sebagai rakyat atau gimana ya, tapi menurutku emang Indonesia tuh kenapa kok apa-apa tuh yang salah pemerintah. Iya. Ya emang mungkin ada pengaruhnya pemerintah, tapi kan nggak sepenuhnya salahnya pemerintah gitu loh. Oke. Ya jadi kayak lebih nggak tahu ya, aku bingung juga. Maksudnya yang dilakukan pemerintah juga salah, tapi kan ada sisi baiknya juga kan Mas. Kayak yang Mas Febian bilang tadi. Iya, itu sisi positifnya aja. Dan ini kan sisi yang dilihat itu bahwasanya itu adalah anak dari presiden yang sekarang masih aktif, yang dipersoalkan itu gara-gara dia juga mencalonkan. Dan itu dihubung-hubungkan ya, karena kan netizen Indonesia kan sering cocoklogi nih. Cocoklogi antara yang di lapangan seperti apa dan apa yang menjadi opini kayak gitu. Dan aku lihat nih, sekali lagi aku lihat di sosial media itu, baik berita-berita yang aku tampung nih, mereka mengarahnya ke salah satu anak dari presiden tersebut. Kenapa
undang-undang itu dibuat lagi pada saat ada pencalonan lagi dari anak presiden tersebut. Pada saat kemarin wakil presiden diubah itu pernah dengar nggak? Iya. Yang waktu mencalonkan itu kan gara-gara itu juga gitu. Iya, benar. Nah dari sisi lain kok sampai segitunya gitu loh, powernya kok sampai dipakai sampai sejauh itu. Apakah memang mau selesai ini kemudian semua dikerahkan atau ibarat yo aji mumpung lah, intinya aji mumpung aku sik dadi yo tak selesaikan semua. Opini masyarakat itu seperti itu kemungkinan, sehingga membuat para demonstran atau orang-orang politik atau mahasiswa dan semuanya itu termasuk ada semua warga Indonesia lah. Ya, semua warga Indonesia, kemudian beberapa stand up komedi seperti Panji, siapa namanya? Panji Aku nggak hafal nama panjangnya ya, tapi Mas Panji itu, terus sama satunya siapa? Bintang Emon. Ya, ada Bintang Emon, tapi yang dicari 2 kok. Siapa? Bukan dicari sih, tapi sempat aku ngeliat itu di Twitter itu mereka dicari untuk lapor gitu loh, dituduh sebagai dalang. Oh, tahu nggak? Satunya siapa aku lupa. Andalovi sama Mas Panji gitu loh. Nah itu katanya sebagai dalang provokator dari itu semua. Nah ini pun juga katanya nih ya kan. Namun kembali lagi kita nggak tahu sebelum berita ini bisa terus update lagi gitu. Terakhir update itu kemarin demo. Ya kemarin demo itu tadi juga ada nggak sih? Iya, di Surabaya hari ini. Hari ini di Surabaya kan, makanya Surabaya lumayan macet nih kalau misalkan kalian mau jalan-jalan di Surabaya. Di depan kantor DPRD lah. Ya di depan kantor DPRD dan bupati ya kalau nggak salah. Wah, aku taunya cuma di depan kantor DPRD sih Mas. Ada di wali kota juga gitu. Okay. Ya tapi kalau misalkan infonya salah bisa dibenerin ya teman-teman nantinya. Nah itu terus kemudian apa yang menjadi salah di sini itu adalah seakan-akan itu menjadi adik kuasa dari presiden sekarang gitu loh, maksudnya gitu. Karena ini sih Mas, kenapa kok bisa masyarakat beropini kayak gitu? Itu gimana, Chef? Karena MK itu kan udah putusan MK itu udah putusan terakhir yang paling mutlak gitu lah ibaratnya. Betul, dalam hal yurisdik hukum lah, dalam hal ranah hukum dan kayak gitu. Nah, malah DPR ini memanuver gitu, mencari celah, memanuver dengan merevisi undang-undangnya gitu loh. Betul sih. Jadi ya itu sih kok bisa ya DPR sampai segitunya gitu loh soal undang-undang ini, padahal udah diputus MK loh gitu loh. Kayak kenapa gitu kan? Berarti gitu, itu yang jadi tanda tanya. Karena itu adalah makanya masyarakat bilang sekarang adalah peringatan darurat krisis demokrasi. Iya. Indonesia lagi keadaan darurat kayak gitu. Banyak sekali kan kayak gitu di Instagram, di TikTok kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan buat aku sih kok semudah itu terkadang itu memutuskan undang-undang baru dan sesuatu yang baru gitu, RUU yang baru. Semuanya itu kayak semudah itu, pokoknya rakyat kudu manut. Iya, padahal kayak aku baca-baca kemarin, aku lupa sih ada undang-undang apa aja. Tapi ada beberapa undang-undang itu yang mangkrak gitu loh. Belum melanjut untuk dibahas, tapi malah ini kenapa tiba-tiba dibahas sampai diputuskan. Iya, gitu. sampai kayak apa sih yang memburu-buru kalian? Apa sih yang mengejar kalian para DPR gitu loh, para pemerintahan gitu. Apa sih yang mengejar kalian? Yang dikejar adalah pendaftaran terakhir, deadline terakhir pendaftaran gubernur. Dan itu yang sangat dikaitkan dari persoalan ini kepada calon gubernur ini. Dan salah satunya calon tersebut adalah salah satu anak presiden. Nah kayak gitu. Jadi ya makanya masyarakat memanas lah intinya. Kalau emang niatnya adalah untuk membuka peluang bagi anak muda lainnya, harusnya dari kemarin-kemarin atau harusnya nanti aja nggak masalah gitu loh. Kenapa kok harus sekarang? Kenapa kok harus seburu-buru ini gitu loh. Itu yang jadi permasalahan dari masyarakat Indonesia gitu. Iya, dan lagi-lagi itu memicu kemarahan bagi teman-teman mahasiswa. Itu adalah suara rakyat ya kan. Ya kepada mereka yang berjuang seperti itu ya aku apresiasi banget lah, karena mereka bisa memperjuangkan suara-suara kita yang kita nggak bisa menyampaikan langsung. Bener. Gitu. Bahkan kemarin itu sih ada beberapa kayak keren kemarin banyak kayak misalnya kita mau demo, ada demonstran yang mau demo, yang mau ke DPR, itu kan naik ojek karena takutnya nggak ada parkiran dan lain sebagainya, motornya rusak. Sampai saya effort itu ya? Iya dong, naik ojek kan. Itu para gojek itu nggak mau dibayar tau Mas.
kayak mereka bilang udah Mbak nggak apa-apa, udah Mas nggak apa-apa, saya titip suara saya, terima kasih sudah mau melakukan aksi mewakili rakyat gitu-gitu. Gitu. Bahkan ada penjual kaki lima yang ngasihin dagangannya semua Oh, buat para gorengan, demonstran. iya. Ya minuman, ya Minuman, gorengan gitu ya berarti. iya keren sih. Di sesi Maksudku, terakhir gitu habis itu gorengannya makan gorengan butit gitu. keren sih, maksudku kayak solidaritas kita tuh ternyata Iya. ya keren juga gitu loh. Keren. Banyak lah pokoknya kejadian dari demo kemarin itu kayak sampai ini loh Mas, semenakutkan ini sih menurutku netizen Indonesia itu Iya, semenakutkan ini. memang kita kan dapat peringkat juga kan netizen di dunia. Ini Mas Itu Febian harus harus diapresiasi tahu. Iya, itu. dan Mas Febian harus tahu cerita ini sampai Apa? netizen Indonesia tuh pada berencana atau bahkan udah dilakukan dengan mengirimkan email ke baru aja keterima kuliah di salah satu universitas di luar negeri. Wow. Mengambil jurusan sosial apa gitu, lupa aku. Sosial lah pokoknya. Dan itu kan berarti kan terkait dengan kita juga kan. Social and politics atau apa gitu loh. Aku agak lupa sih. Ibaratnya kalau di kita FISIP lah ya, ilmu sosial and politik ya kan. Mungkin kayak gitu. Dan itu akhirnya para netizen Indonesia tuh berbondong-bondong buat mengirimkan email ke universitas itu. Idenya banyak ke ya. Ke dosen-dosen itu tentang perbuatan si suaminya. Kayak, wow, luar biasa. Coba bahas kasus ini gitu. Coba bahas kasus ini di kelas kamu dan dia gitu loh ibaratnya. Apa reaksi dia, apa pendapat Keren ya, dia. sampai pemikirannya sampai sejauh itu penghancurannya. Memang kemarin aku juga sempat melihat berita juga beberapa tentara Israel itu kena mental gara-gara dihujat oleh netizen Indonesia karena sering menyerang Palestina. Bagus sih, itu aku setuju bagus sih. Ya, memang bagus. Kalau ini aku setuju, aku benar-benar setuju. Ya lanjutkan. Banget. Dan itu salah satunya aku juga sih sebenarnya. Tolong ditandai ya kan muka saya ya kan. Aku tiba-tiba dikirim itu drone bom ke depan rumah Mas Febian. Aku nggak ada di rumah terus. Kamu tahu nggak di atas rumah aku itu kayak punyanya itu loh, permainan di Red Aren. RA ada yang pernah main RA nggak? Jadi ada satelit yang dia memutihkan bayangan di atas rumah kita. Jadi blur gitu. Nggak tahu. Jadi rumah studio 1 itu kalau misalkan di zoom itu nggak kelihatan, blur gitu. Oh. Ya itu bercanda aja sih. Lucu banget. Ketawa guys. Ketawa semuanya ya kan. Semua yang nonton harus ketawa. Ya aku cuma ngarang aja ya. Rencana aja sih saya. Emang bisa kayak gitu. Ya aku nggak tahu. Makanya aku percaya aja. Disembunyiin dari satelit aja gitu loh. Ininya gitu. Nggak usah deh. Lupain. Tapi tahu nggak sih Mas kenapa kok istrinya juga ikut dihujat? Kenapa emang? Karena istrinya bikin snapgram. Oh, snapnya kayak gimana, Chef? Aku belum lihat. Mas Safi tolong diperlihatkan ya nanti snapnya. Snapnya banyak sih, mulai dari dia ke tempat kuliahnya itu, ke Western lah, ke Europe. Itu naik jet pribadi yang sewanya tuh 1 kali terbang seharga 1 miliar lebih. Terus habis itu dia beli stroller. Strollernya 30 juta. Wow. Ada jet pribadi nggak? Aduh. Apa sih? Enggak. Terus dia beli makanan yang harganya 400.000, roti kecil 400.000 itu dibikin snap kayak snapgram. gitu. Maksudnya kalau misalnya dia emang beli roti itu, kalau dia nggak harus nyantumin harga kan kita nggak akan berpikir sejauh itu ya. Tapi dia sampai nyantumin harga gitu loh. Maksudnya kayak untuk apa sih sebenarnya? Kalau aku nggak pernah tahu ya kayak gitu sih. Dia bercanda sih kayak dia nyantuminnya gini, kata Mas ini roti segitu kemahalan dengan harga segini gitu lah ini kurang lebih kayak gitu, bercanda aja. Tapi kan dia nguploadnya di saat krisis gitu loh Mas. Ya betul. Akhirnya guru-guru honorer itu bukan krisis gitu, tapi kan Indonesia lagi marah ke mereka gitu ibaratnya. Oh iya. Jadi kayak guru-guru honorer tuh pada komen kayak, ih itu gaji saya 1 bulan mbak, cuma cukup buat honorer segitu loh anjir. Roti gitu kan. Itu padahal buat saya ngidupin 1 keluarga gitu kayak. Wah luar biasa loh. Ya buat para guru honorer ya, semoga lekas diangkat ya. Amin. Semoga rezekinya gitu. Banyak dari sisi yang dari arah lain lah, dari sumber yang lain hanya dari. Makanya kayak ya makin lah mereka dihujat masih banyak. Kayak harusnya kan. Terus yang bikin parah lagi adalah setelah SG-SG-nya itu tadi di-upload semuanya sama rakyat, dia malah ngaktifin konten eksklusif di Instagram.
Yang kita harus bayar 9.000 per bulan untuk mengakses konten dia. 79.000. Dia 9.000, dia nge-share-nya 9.000. Tapi kan tetap aja, maksudnya rakyat dia kan anu pemerintah. Kita nggak harus ngakses, dia aja harus bayar gitu loh. Apalagi dia sengajain mau nyembunyiin atau gimana di saat kayak gini gitu loh. Gitu loh maksudnya rakyat itu. Apa ini yang diupload lagi gitu loh. Itu buat orang-orang yang kepo aja sih. Tapi 9.000 kali 100 orang udah 900.000 ya? 9 juta? Oh enggak dong, 9.000 kali 100 orang ya 900.000 tuh. Oh iya 900. Kalau sekali 10 90 ya. Kali 1.000 maksud kamu? Iya. Iya. Kamu kayak lemah di matematika, Chef. Tolong. Okay. Udah lama gak berhitung soalnya. Oke, ya terkait itu juga sih. Iya, banyak banget lah. Akhir-akhir ini yang terjadi, isu itu beneran serumit itulah. Isu ini beneran serumit itu. Ya kita kawal terus lah untuk RUU ini, untuk teman-teman yang demo terus semangat perjuangkan hak dan suara rakyat. Ya kita wakilkan kepada kalian semua, karena aku sendiri udah nggak jadi mahasiswa lagi, tapi at least kalau misalkan ada demo kapan-kapan ikutlah boleh. Iya, aku juga ngedukung aksi kalian, maksudnya untuk tapi yang tertib itu yang pertama, demo yang tertib, mempertahankan demokrasi gitu kan, membela mempertahankan hak kita untuk bersuara gitu kan. Cuman di sisi lain janganlah berlebihan, pokoknya jangan berlebihan aja. Nggak apa-apa kalian menyampaikan aksi karena kita berdua sangat-sangat mendukung ya kan, karena kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, kita hanya nyaring informasi dan kita update terus di relung hati ya, tidak bisa ikut gitu. Turun ke lapangan juga. Jadi kita cuman bisa bantu dengan menyuarakan lewat seperti ini gitu kan, mendukung kalian secara nggak langsung dengan ya memberikan doa dan support dan lain sebagainya. Ya semoga semuanya cepat terselesaikan, cepat balik lagi lah demokrasi di Indonesia, meskipun ada orang yang bilang kalau demokrasi nggak cocok buat negara berkembang. Dan semoga apapun yang menjadi keputusan nantinya bisa menjadi sesuatu hal yang terbaik untuk negeri kita ini. Benar. Amin. Karena ya balik lagi guys, jangan semuanya tuh kita anggap hal buruk, karena semua yang terjadi tuh pasti ada hal baiknya juga. Jadi ya kalau misalnya itu udah keputusan final dan kita udah berusaha ya kan, ya udah kita ambil aja sisi positifnya. Kita kalau misalnya kita manfaatin buat masa depan, atau kita ambil sisi positif lainnya juga. Jadi ya semangat buat kita semua, buat warga Indonesia, buat masyarakat Indonesia gitu kan. Betul. Buat para mahasiswa, anak-anak STM ya kan. Oh ada anak STM ya yang terakhir videonya. Mereka ganti shift kemarin. Oh iya, sore itu udah anak STM semua. Iya, sore udah waktunya shift anak STM. Pokoknya mereka merdeka maju terus pokoknya. Benar-benar kalian semua semprot keren. Air mata dan lain sebagainya, semprot gas air mata tak akan tertandingi. Bener, kalian semua keren, kalian semua hebat. Terima kasih ya kan, terima kasih udah mau turun ke jalanan mewakili rakyat dan masyarakat Indonesia gitu kan. Mungkin sampai sini aja segmen podcast kita hari ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Ya sebelum itu semua, kalau misalkan lanjut deh. Kalau misalkan kalian pengen sukses, ada satu hal yang paling menarik. Apa tuh? Pakai orang dalam. Buat para demonstran, kalau kalian ngerasa demonya lama kan siang-siang, jangan lupa beli parfum Bumi juga ya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan